Gimana gimana? Bukti. Utang-utangnya Fajar sini semua. Ya coba. Kalau memang Lihat aja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat ya yang sudah lihat channel ini. Saya ucapkan sudah salam dan saya mau nanya amat selamat ini. Tadi malam itu saya dengar kemarin tuh ada apa kok kejadian rame banget sedangkan saya dalam kondisi sakit. Kok pada nggak menghargai semuanya ini kok rame di Padepokan. Udah tahu sekarang Bang Fajar lagi pergi ya. Saya sendiri juga bingung. Bingungnya apa? Kemarin malam itu kan saya di depan sama Ustadz Ferry. Memang Ustadz Ferry tidak memberitahu sebelumnya kalau mau ada orang yang datang itu. Saya udah ngasih tahu Mas Ferry. Mas Ferry panggil Slamet dulu nemenin kamu duduk di depan karena saya ada feeling mau datang orang. Ya benar. Kemarin malam itu memang di Padepokan kedatangan tamu nggak dikenal, Bib. Apa tujuannya dia? Kalau tujuan dia menanyakan Kang Fajar. Terus saya bilang kalau Kang Fajar masih di luar kota, masih ada kesibukan di luar kota. Terus dia maksa, akhirnya dia bilang katanya Kang Fajar mempunyai utang. Terus itu. Ya saya bilang sama dia kalau Kang Fajar masih di luar kota. Malahan dia memaksa. Ya sudah kalau memang endingnya nih Beb, kalau memang Kang Fajar ini nggak mau bayar, mau apa, saya bawa motor-motor yang di depan. Nah, dia datang ke sini meminta utang itu utang siapa yang nyuruh dia? Katanya dia sih orang tuanya. Orang tuanya. Katanya. Terus ada nggak surat tugas dari orang tuanya untuk menagih? Yang saya curigai memang tadi malam itu. Soalnya dia nggak bawa. Katakan surat bukti. Surat buktinya. Nggak bawa. Malah dia bilang apa bukti-bukti apa yang penting saya kesini tujuannya mau menagih utang gitu. Terus ceritanya sampai di mana? Sampai segitunya kamu dengan Ferry kok segampang itu? Ya, udah tahu nggak bawa surat masalah utang piutang? Ya saya sudah bilang sama Ustadz Ferry kalau saya tidak percaya dan saya tidak yakin kalau memang dia disuruh orang tuanya. Kamu sendiri tahu kan? Kamu pernah kredit motor kan? Debt collector itu harus ada surat untuk nagih iuran motor. Apalagi ini soal tanah. Iya, Beb. Terus saya nggak habis pikir, Beb. Masalahnya Ustadz Ferry yang dibawa katanya dibuat jaminan. Nah itu yang saya nggak sukanya. Kok segampang itu? Udah nggak bawa surat. Betul, Beb. Ferry dibawa. Kok segampang itu kalian berdua ini? Kalau saya sih memang mulai awal bilang sama Ustadz Ferry kalau saya tidak yakin. Takutnya Ustadz Ferry di sana diapa-apain seperti dianiaya apa gitu. Saya sudah bilang sama Ustadz Ferry. Lalu kenapa orangnya nggak kamu bawa ke sini atau kamu ketok saya duduk sini, lebih enak. Jadi saya bisa ngomongin ke orangnya itu. Saya akan tanya surat-suratnya mana dari orang tuamu. Saya mau ke belakang ini sungkan. Soalnya kan udah malam, udah waktu Habib istirahat. Saya yakin Habib sudah istirahat dan saya tidak mau mengganggu. Terus untuk langkah selanjutnya Ferry dibawa ini kenapa? Buat apa? Katanya buat jaminan. Supaya orang tuanya tahu. Dari mana? Dari utang piutang udah nggak bawa surat, pakai jaminan Ferry dibawa. Terus gimana kalian ini? Soalnya gini, kemarin kan si orang itu kan mau
menemui Kang Fajar kan nggak ada. Mm-mm. Lalu kalau dia pulang nggak bawa apa-apa katanya nggak enak katanya gitu. Dihubungin nggak Kang Fajar? Dihubungin Bib, Terus? tapi nggak nyambung, maksudnya nggak ngangkat. Nggak ngangkat. Mungkin sibuk Bib. Kamu tahu berangkatnya Kang Fajar itu kemarin jam 4 ke Jakarta. Mungkin dia lagi santai di kereta. Betul, Bib. Ya, namanya perjalanan Jakarta, Banyuwangi, Jakarta itu 1 hari. Dia capek, harus paham, harus maklum. Mungkin Ustadz Ferry gini Bib, kan pemuda itu kan mintanya kalau nggak pulang nggak bawa apa-apa kan nggak enak. Terus gini saja, kalau saya tidak membawa apa-apa pulang, lebih baik saya bawa motor-motor itu gitu. Terus saya sama Ustadz Ferry bilang, gimana Ustadz Ferry? Malah Ustadz Ferry menukarkan, ya sudah biar saya saja yang ikut kamu, tapi jangan bawa sepeda motor itu. Jadi gini ya, Selamat. Lain kali ada hal yang seperti itu, tanyakan semua surat-surat, apalagi soal tanah. Sudah Bib. Jadi yang tegas gitu loh. Apalagi kita ini sekarang ditinggal Kang Fajar, ya kan? Kita harus tegas siapapun yang kita hadapin. Tidak segampang itu sampai Ferry dibawa lagi. Tapi saya bilang sama Ustadz Ferry, kan kemarin saya sudah bilang ini, gimana kalau di sana terjadi apa-apa Ustadz Ferry? Gini aja, katanya HP-nya mau dikasihkan sama saya, HP-nya Ustadz Ferry. Saya bilang, jangan Ustadz, lebih baik HP ini dibawa saja. Kan kalau di sana ada apa-apa kan bisa telepon, bisa WA. Saya bilang gitu. Tahu tempatnya orang itu. Saya juga nggak tahu. Tuh kan? Soalnya kan cuma 1 malam. Tadi malam itu aja. Kemarin Jar. Fajar. Mana Fajar? Ini Bib yang dibicarakan tadi Bib. Yang orang kemarin itu. Iya yang Sini, kemarin. Mas. Dulu yang topan. Assalamualaikum atau bagaimana gitu. Memang kemarin malam kayak gini. Dar apa? Sopan apa? Duduk sopan. Mana Fajar? Terus tujuan kamu apa? Mau nagih utang sini. Utang. Iya. Oh. Yang dibacakan mulai kemarin utang, Iya. uang aja. Utangnya utang apa? Utang tanah lah. Tanah. Beli semuanya kurang Fajar tuh. Tahu berapa kurangnya? Gak tahu kan? Kamu yang nagih secara otomatis kamu yang tahu. 75 juta. 75 juta. 75. Iyalah. Ada surat perintah nggak dari orang tua? Buat apa surat? Hah? Saya anaknya kesini. Hak saya lah. Iyalah. Dari mana saya mengetahui Anda bahwa Anda anaknya? Tanya sama orang tua saya. Siapa saya? Orang tua kamu tanya. Di mana orang tuamu? Di rumah lah. Orang Di sibuk. rumah, teleponan. Buat apa telepon orang sibuk? Waduh, sibuk. Kamu aja sudah mengganggu kesibukan kita kok. Saya sini tuh main nagih utang. Udah berapa hari Fajar nggak ada telepon, nggak ada WA. Terus? Gimana Fajar Dihubungin? sekarang? Udah. Udah takut Kapan? mungkin. Kemarin kamu Kemarin sudah saya telepon. Iya, Takut mungkin nah. Fajar tuh. Orang itu pasti ada lelah, ada kecapean, ada di jalan atau di mana. HP nggak mungkin selalu di kantong. Alasan takut dia tuh. Nggak berani ngangkat telepon saya. Nggak berani. Iyalah. Orang dia merasa punya Alhamdulillah, utang. selama saya tahu Fajar, apapun dihadapin demi jalan yang benar. Coba suruh ngadepin saya. Tidak mungkin Utangnya suruh bayar. gampang itu. Ya, saya sekarang kamu datang-datang petantang-petenteng, nggak assalamualaikum, nggak apa. Hak saya lah. Orang sini wilayah saya semua. Hak kamu Iyalah. wilayah. Iya, jelas itu. Terus Siapa yang maksudnya nggak tahu wilayah sama apa? saya? Oh. Yang Ya. punya tanah segini banyaknya siapa kalau bukan orang tua saya? Jadi kamu nggak ngeliat kita gitu ya? Ngapain orang kiri? Kamu jangan lihat dari penampilan, jangan lihat luarnya. Sama juga kamu lihat HP, casingnya tahu kamu lihat, tapi mesinnya kamu nggak lihat. Udah kelihatan kiri-kiri gini. Siapa Kang Fajar kamu belum tahu kan? Sama aja Fajar juga kiri. Bayar utang 75 juta aja nggak bisa. Udah berapa tahun?
Ya udah, sekarang kamu bilang utang, buktinya mana? Tunjukkan ke kita. Oke, saya ya. ambil buktinya di Apalagi mobil saya Soalnya semuanya. mulai kemarin malam itu memang nggak bawa bukti, Beb. Makanya Semuanya saya ada di mobil sekarang. Mau Ah, saya ambil. udah- Mau saya ambil. Mau pengen bukti ya? sudah datang nggak ada sopan santunnya, Beb. Mm-mm. Sama orang tua nggak ada sopan santunnya. Sekarang gini aja, kalau kamu memang di sini ada bukti, insya Allah saya sama Habib percaya. Mana buktinya? Oke, sekarang? saya Sekarang ambil. Saya tanya dulu. Teman saya Ferry kamu bawa kemana? Iya betul, Beb. Urusan saya tuh, ngapain kalian tahu? Itu jaminan. Yang penting Itu teman saya berhak tanya. temen-temen. Emang kamu mau bayar juga? Enggak kan? Mana punya uang? Bukti aja Kalian- nggak ada kamu kalau dia mempunyai Oke. utang. Saya ambil di mobil. Silakan. Oke. Tunggu ya. Awas Ya. sama yang ngelak ya. Ya, saya tunggu. Datang nggak ada sopan santunnya, nggak ada assalamualaikum aja nggak bilang. Ya, Itu yang dia. kemarin malam itu. Apalagi kemarin kamu bilang nggak bawa apa-apa. Foto terbang itu Ferry sampai di bawah. Itu yang saya nggak suka. Foto Cirogo itu tingkahnya gitu. Kok ngikut lagi Ferry? Iya, Beb. Takutnya kita Ferry nanti, aduh. Ya saya juga, pikiran saya memang gitu, Beb. Takutnya ada apa-apa dengan Ustadz Ferry. Ya itu dia. Dia soalnya datang barusan nggak assalamualaikum. Kemarin gitu juga. Iya, Beb. Malah tanya sama naik sepedanya nggak mau turun. Ya malum namanya anak muda. Biarin aja. Gimana? Bukti. Utang-utangnya Fajar sini semua. Ya coba. Kalau Udah lihat aja sendiri. Ngapain nyuruh saya? Emang kamu siapa saya? Tuh lihat. Banyak kan utangnya? Mana? Sanggup bayar? Enggak kan? Pacar aja enggak sanggup kok. Mau ikut-ikutan tanggung Sekarang jawab. gini ya. Masalah utang berutang mengenai Kang Fajar dan mengenai teman saya yang kamu bawa itu sama halnya kamu sandra lah istilahnya atau sebagai jaminan. Iyalah. Iya kan? Sekarang kamu kemarin sudah datang kemari. Sekarang datang ke kemari, kemarin nggak bawa bukti apapun. Nah ini buktinya sekarang. Kemarin yang saya tanya. Ngapain? Sekarang. Ngapain ngasih bukti ke orang-orang kiri kayak kalian-kalian sini? Kamu jangan mengatakan kita ini kiri. Meskipun kiri, tapi hati kita alhamdulillah bukan seperti kamu. Begini nggak ada sopan santunnya. Betul, Beb. Masih harta orang tuanya saja, sombongnya kayak Iyalah, gitu, Beb. nanti kan saya yang milikin semuanya. Baru hanya sekedar tanah segini. Tapi kamu tidak mempunyai adab biadab Anda. Adab itu harus. Tata krama itu harus. Nah ini sekarang kapan ini pelunasannya? Pacar bilangin telepon sekarang. Telepon sekarang. Ada telepon. Mungkin tipu atau apa. Kita nggak mau mengganggu kesibukan dia. Bukan masalah kita nggak mau nelpon. Dia juga lagi diundang orang. Alasan Untuk pengobatan. sembunyi dia tuh. Pembersihan. Sembunyi Fajar tuh. Pembersihan rumah dan itu semuanya. Jadi kita nggak mau ganggu. Kalau kita ganggu sama juga menghilangkan rasa konsentrasi dia. Betul, Beb. Ya kan? Jadi misalkan kita sekarang nelpon Kang Fajar, dia dalam keadaan mengobatin, sama juga kita mengganggu konsentrasi Kang Fajar dan kesian yang sakit kita hargai. Iya, Beb. Ini kalau nggak dibayar perharinya 500.000. 500.000 maksudnya Iyalah bunganya. Iyalah. Insya Allah dengan kedatangan Kang Fajar akan selesai insya Allah. Kelamaan Kita tunggu. dari tahun berapa sampai sekarang 75 juta aja nggak sanggup bayar, apalagi ini bunganya per hari 500.000. Apa sanggup dia bayar? Kamu jangan memandang uang atau memandang Iyalah uang segalanya buat bisa beli apa aja. orang itu dipandang hatinya, bukan muka atau penampilan. Tidak guna, mending uang sekarang tuh. Uang terus kamu apain? Ya bisa buat beli segalanya lah. Oh gitu. Sekarang tuh segalanya pakai uang, Mm-mm. bukan pakai hati. Ngapain pakai hati?
Terus teman kita sekarang Itu urusan aku tuh. Ngapain kalian? Iya, ngapain kalian? tuh, itu kan teman kita berhak nanya. Elah. Kamu tidak mau menunjukkan di mana letak teman kita. Ya urusan aku lah. Sama juga aku urusannya nggak mau nelpon Fajar lah. Untuk apa aku akan nelpon Fajar? Sama juga mengganggu konsentrasi dia dalam pengobatan atau pembersihan rumah. Gini aja. Saya kasih waktu 3 hari. Kalau belum lunas, kalian semua harus pergi dari sini. Kosongkan semua ini. Enak saja bilang Beb. Dalam Kosongkan. berapa hari? Jangan bilang 3 hari. Sebab 3 hari itu enggak lama ya. Dalam beberapa hari ini atau dalam beberapa dekat ya. Insya Allah Fajar datang, selesaikan langsung dengan beliau. Nah, pokoknya saya kasih waktu 3 hari sampai nggak bisa ngelunasin semuanya utangnya. Semua kalian pergi dari sini, kosongkan semua ini. Terus teman kita bagaimana? Terserah saya lah. Saya nanya teman kita bagaimana kondisinya. Kamu mau tanya, kalau sampai 3 hari ini belum dilunasin, lihat aja teman kamu. Maksudnya ngancam gitu. Lihat aja nanti teman kamu kayak gimana nanti kalau 3 hari belum bayar. 75 juta ini tidak sebanding dengan nyawa teman saya ya. Elah, apa orang kiri gitu, paling harganya berapa juga. Jangan lihat penampilan. Kiri-kiri meskipun kiri juga hamba Allah. 3 hari pokoknya itu. 3 hari harus lunas. Kalau nggak lunas, kalian pergi, teman kamu lihat ini. Lihat aja nanti teman kamu. Kita tunggu. Oke. Dalam 3 hari ini insya Allah Fajar datang atau tidak kita belum tahu ya. Pokoknya saya kasih waktu 3 hari, 75 juta harus lunas. Kalau nggak lunas, kalian semua pergi dari sini. Kosongkan tempat ini. Mau saya sita semuanya ini. Kita telepon nanti besok. Kalau sekarang ini sudah malam, apalagi kita takut mengganggu Bang Fajar istilahnya. Ya. Ya sudah terserah kamu. Ya 3 hari ini insya Allah jika bisa bertemu dengan Kang Fajar, selesaikan kamu dengan Kang Fajar. Kita hanya melihat dulu. Kalau memang benar utang, insya Allah akan dihadapi oleh Kang Fajar. Meskipun tidak utang, kita tetap nyari kamu. Cari aja. Wah, 3 Di mana hari. letak teman kita. 3 hari nggak lunas. Kalian semua pergi. Lihat sendiri teman kamu kayak gimana nanti. Kita tunggu. Oke. Karena tidak segampang itu. Tidak 75 juta ini. 75 juta. Sekarang aja nggak bisa bayar. Ada harganya 75 juta ini, tahu nggak? Ya kan seandainya sekarang ada Kang Fajar mungkin ya bisa dirembukkan Beb. Ya itu dia. Kita nggak mau ganggu orang sekarang. Dia dalam keadaan konsentrasi. Sebab saya tahu Fajar itu bagaimana saya tahu. Bukan setahun 2 tahun saya dengan Kang Fajar. Kalau kamu temennya Fajar, sekarang kamu punya uang berapa? Coba keluarin. Saya sendiri aja terus terang ya di sini nggak punya apa-apa. Kere kelihatan. Jangan lihat penampilan, hati yang kita bawa itu yang penting. Kamu punya uang? Keluarin juga. Sini. Kelihatan udah, nggak usah jawab dah. Kere kamu. Ini namanya manusia udah gelap mata atau udah uang ya begini. Hanya yang dibanggakan uang, apalagi katanya bapaknya orang terpandang ini. Itu dipandang di mata masyarakat atau di mata sesama manusia. Tapi belum tentu di mata Allah terpandang. Udah kalau banyak uang, saya tuh dengar di sini tuh ada barang antik. Terus? Ya keluarin lah buat saya. Untuk apa? Loh, kalau masalah barang antik, kamu boleh tanya Pak Fajar, yang naruh itu Fajar. alah, tuh denger saya tuh banyak orang yang ngejar barang itu. Makanya saya, kalau kamu nggak punya uang, barang antik itu kasih saya aja. Ya, barang antik pun tidak sama kita. Alah, alasan kalian berdua tuh tahu. Mana kan meskipun kita tahu, kita nggak berhak ngasih ke kamu. Alah. Yang berhak itu semuanya Fajar, karena ini padepokan Al-Mahani.
milik beliau. Ya Kita keluarin ini sekarang, sebagai nggak usah teman. banyak bacot sekarang. Keluarin barang antik tuh, kasih ke saya. Meskipun kamu ngotot minta barang antik, tetap saya bilang nggak ada. Elah, ada di dalam sana tuh pasti. Di mana? Ya nggak tahu, kalian kan temennya Nah. Fajar. Memang saya temannya, tapi masalah itu urusan Fajar, bukan urusan kita. Banyak yang ngejar-ngejar barang itu. Makanya saya minta kasihkan saya aja. Emangnya- Ngapain kasih sama orang-orang Namanya tuh? yang kamu bilang barang antik itu barang apa sih? Kamu mau tahu? Katanya kamu temennya. Masa tanya sama saya? Barang antik itu sapu tangan itu. Iya, soalnya kalau di sini tuh barang-barang yang kayak gitu banyak. Memang banyak. Yang dikejar-kejar Maksudnya orang yang- itu yang sapu tangan itu. Makanya keluarin sekarang. Mana kasih saya aja. Ya maaf ya, kalau sapu tangan itu saya kasihkan sama kamu, ya sama saja sama saya bohong ya, Bek. Maksudnya bohong sama yang membutuhkan selain kamu. Buat apa Sekarang buat gini orang, ya. buat saya aja. Sudah teman kita kamu bawa. Sekarang kamu datang-datang mau nagih utang, tiba-tiba kok jalan larinya ke sapu tangan. Ya iyalah, denger-denger di luaran sana tuh banyak yang ngomong di rumahnya Fajar itu ada barang antik sapu tangan. Makanya buat saya aja, ngapain buat orang-orang tuh. Lebih baik buat orang yang menggunakan, yang bermanfaat. Kalau untuk dirimu, aduh, Gini aja, maaf nggak ada maaf, sopan tempatnya aja santunnya. kita nggak tahu di mana letaknya ditaruhnya. Kalian pasti tahu tempatnya tuh. Kalaupun tahu, kalaupun ada wujudnya di depan saya, nggak mungkin saya memberi ke kamu karena sifat kamu begini. Yalah, kenapa sih Pak tahu? Biasa aja. Orang kaya. Orang kaya, coba kamu ngaca di cermin. Yalah. Kamu tuh nggak level. Betul, teman. Beb. Bagusan cermin Jangan kamu. cermin sini, cermin kamu di rumahmu saat kamu nyisir. Mukamu tuh bagaimana? Apakah didampingin setan apa enggak? Yalah, apa setan-setan yang penting mana keluarin, kalau enggak uang, kalau enggak uang yaitu sapu tangan. Kemarin yang diminta kalau nggak sepeda motor Ustadz Ferry yang dibawa. Sekarang mintanya kalau nggak ada uang sapu tangan. Gimana sih orang ini? Beb? Untuk sapu tangan yang kamu tanyakan, meskipun kamu mau memaksa kita atau maksa selamat, barang tersebut sama Kang Fajar. Yalah, bilang sama Fajar suruh ngasihkan saya. Bilang dari mana orangnya dihubungin nggak diangkat? Takut dia sama saya. Beb. Takut. Iyalah, Tidak. takut. Apapun akan dihadapin. Nah, ngadepin apa? 75 juta aja nggak mau bayar. Dan kamu datang tiba-tiba begini saat orangnya nggak ada. Saya Kenapa tuh dari kemarin-kemarin? dari kemarin tuh saya Lalu, teleponin, nggak berani ngangkat dianya tuh. Dari kemarin dia itu di perjalanan. Kemarin jam 4 sore berangkat. Kamu saat telepon atau siapapun telepon di perjalanan, yang namanya kereta, bunyi keretanya yang terdengar, bukan bunyi HP-nya. Ya udah, kalau nggak dikasihkan barang antik itu 3 hari nggak dilunasin juga, kalian semua keluar dari sini. Ya, kita tunggu. Dan temen kamu lihat aja ya, temen kamu lihat aja nanti. Berarti ngancam terhadap teman kamu. Terserah saya. Gitu, kata-katamu. Orang nggak bisa bayar utang, kalau Terus lunas. apa hubungannya? Terus ngancam-ngancam sampai menganiaya Kang Ferry. Apa hubungannya? Kok hutang kok disangkut pautan dengan orang lain, kan gak enak ya, Pak? Hak saya lah, dia minta jadi jaminan, yo hak saya lah. Orang dia jaminannya Fajar. Mas Ferry itu berarti apa? Kamu harus mikir. Untuk apa dirinya dibuat jaminan? Karena agar si orang tersebut dengan rame di sini atau bagaimana itu. Tujuannya Mas Ferry supaya tenang. Tapi ada kesalahannya kamu dengan Mas Ferry. Kenapa kemarin waktu datang nggak nanya surat utang piutangnya? Sudah, Beb. Saya Itu. sudah bilang. Katanya ya seperti tadi itu, Beb. Buat apa ngasihkan apa surat sama orang nggak jelas, orang kiri kayak gitu, Beb, bilangnya, Beb. Dah, nggak usah banyak bacot. Kalau 3 hari nggak bisa bayar, kalian semua keluar dari sini. Kalian semua kan nggak tahu sama saya. Saya Jerry yang kuasa di sini. Sekarang gini ya, kamu mau datang 3 hari lagi. Saya Iyalah, minta juga ya, orang tuamu datangkan. ngapain bawa orang tua? Karena bukan hak kamu. Dah. Hak orang tua yang berhak. Ngomong sama orang-orang Udah, kiri udah, kayak udah, gini, udah, nggak ada udah. gunanya juga. Lihat ya, 3 Sudah, hari. pulang.
3 hari lagi ya. Mulai kemarin. Lihat aja 3 hari. Masih terbilang. Oh, tugas aja nggak ada Lihat dari ah. orang tua. 3 hari sampai nggak lunas. Kalian semua keluar dari sini ya. Orang Ya. kiri belagu. Silakan keluar aja kamu. Mulai kemarin, Beb. Datang kayak gitu, Beb. Enggak ada sopan santunnya, Beb. Ya malum namanya juga udah kreatif. Saya mulai kemarin tuh memang emosi, Beb. Cuma ditahan-tahan sama Ustaz Ferry. Seandainya nggak ada Ustaz Ferry, Beb. Ya kita juga bikin keributan di sini tuh nggak enaknya lagi. Ini padepokan punya Kang Fajar. Ya istilahnya Mas Ferry juga di sini gitu, sama juga ya nggak enak. Kalau terjadi apa-apa di sini nggak enak gitu. Terus Ya. yang jadi pertanyaan gimana nasib Kang Ferry sekarang, Beb? Nah itu tadi dia bilang kan mau ngancam, sepertinya ngancam entah Ferry itu mau diapakan kita belum tahu, karena saya juga kurang percaya ini anaknya atau tidak, kok bisanya suratnya lagi di tangan dia. Mungkin apa dia yang nyuri dari orang tuanya, kita nggak tahu kan, Beb. Bisa juga ngambil dari lemari orang tuanya karena dia mau hura-hura dengan uang 75 juta itu dengan teman-temannya, atau bagaimana kita belum tahu. Ya kalau ada orang tuanya kan kita sudah tahu memang orang tuanya. Ya mudah-mudahan nanti 3 hari lagi bawa orang tuanya itu lebih bagus, Iya, Beb. lebih enak. Jadi biar clear, mudah-mudahan juga secepatnya Kang Fajar datang. Kalau kita ganggu beliau di telepon, nggak bakal diangkat karena saya tahu bagaimana Kang Fajar itu. Saya cuma kepikiran sama Ustaz Ferry saja, Beb. Yang katanya dia tadi kan ngancam-ngancam, khawatir. Apa ya, Beb? Khawatir ada apa-apa sama Ustaz Ferry. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa terhadap Ferry. Mudah-mudahan juga Kang Fajar secepatnya datang, selesai tugasnya. Karena beliau ini bukan 1-2 orang yang dikerjain, ada sekitar 4 orang dari Jakarta. Setelah itu dia bilang mau ke Jawa Tengah, ke Semarang, untuk pembersihan rumah dan pengobatan orang. Atau dan juga ada yang dari Semarang itu mau buka aura. Insya Allah siapapun yang anu itu, maka itu dia ini orang nelpon ke undang Kang Fajar untuk ke sana, pengobatan dan buka aura, juga pembersihan usaha dia gitu. Tapi ini orang-orang yang undang itu termasuk pembersihan gudang, usaha perkantoran, dan juga peternakan. Tadi Kang Fajar sempat ngomong orang peternakan, berbicara kemarin itu waktu mau berangkat. Terus saya nggak habis pikir, kok kenapa dia tahu masalah tentang sapu tangan itu, Beb? Dia mungkin sering lihat di konten kita atau gimana, atau lihat di YouTube mungkin, atau dapat berita dari orang, atau dia ada yang nyuruh, ada yang berani masalah sapu tangan ini. Iya, Beb, karena sapu tangan itu kan memang banyak khasiatnya, kan, Beb. Alhamdulillah barang itu ya juga bukan nama kita, karena Iya. makan wajar, meskipun dia maksa bagaimanapun tetap kita nggak bisa tahu. Iya, Dia taruh di mana kita nggak tahu. Iya, seandainya sapu tangan itu saya yang megang, saya juga nggak bakal ngasih ke sama Karena di orang itu. jiwanya aja begitu. Assalamualaikum aja enggak. Mana Fajar? Apa-apaan? Apa begitu ada. Kalau kemarin mungkin kalau Habib tahu, mungkin Habib sendiri jengkel sama dia. Soalnya tanya nggak ada assalamualaikum, naik sepeda itu nggak mau turun, Beb. Petentang di atas sepeda. Nah itu. Ya namanya juga pengaruh. Kita juga ini orang gimana ya? Udah kebanyakan narkoba atau gimana, nggak paham juga kita. Ya, itu Gayanya itu, ini terus kayak gimana, gitu. Beb? Apa kita akhiri sampai di sini saja? Ya kita tunggu aja 3 hari lagi. Beliau bilang mau ke sini, mudah-mudahan datang. Kang Fajar selesai tugasnya, selesai pengobatannya, segalanya. Insya Allah beliau datang agar bisa bertemu, dan juga kita kesian yang kita pikirkan Ferry ini di tangan beliau. Iya, Ya itu yang saya bingung, kok segampang itu mau aja ngikut.
mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan Ustaz Ferry. Betul. Ya sudah, kalau memang Mas Slamet mau kemana, tunggu aja dulu di depan, karena saya kondisi begini nggak bisa jalan. Tunggu di depan aja, takutnya dia itu kembali lagi atau gimana gitu. Ya sudah. Karena udah nggak ada Ferry, nggak ada apa. Jadi tolong tunggu depan, saya diem aja dulu di sini. Ya sudah, kita akhiri sampai di sini saja ya ya. Sudah, bila mana ada kata-kata dari saya, Mas Slamet dan Habib, kita minta maaf dan segala-galanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.